Grenades out there. Crazy bitch! Yeah, here we go. Come on. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Novian Grabs bareng gua Aldi. Di video kali ini gue bakal menceritakan alur film yang berjudul Love Lies Bleed. Film ini mengisahkan seorang wanita yang berambisi memenangi kontes binaraga. Namun ia malah terjebak di lingkaran kriminal setelah jatuh cinta pada orang yang salah. Lantas bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa berlama-lama, mending langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film berlatar pada tahun 1989. Di pinggir kota New Mexico, seorang staf gym bernama Louis sedang membersihkan toilet yang mampet. Lalu tak lama kemudian Louis diajak keluar oleh wanita yang menyukainya bernama Daisy. Tapi di sini Louis menolak ajakan Daisy dan ia lebih memilih untuk pulang ke rumah. Hey Daisy, was wondering if maybe you wanted to meet up late. It's fine. Have fun. Di tempat lain, seorang tunawisma bernama Jackie baru saja tiba di kota tersebut. Jackie berniat ingin mengikuti kontes binaraga yang berlangsung di Vegas. Tetapi ia tak memiliki uang untuk menuju ke sana, sehingga Jackie terpaksa menjajakan dirinya ke seorang pria bernama JJ. Selain itu, Jackie juga ditawari pekerjaan di tempat JJ bekerja. About the job? Keesokan harinya, Louis mendatangi rumah kakaknya yaitu Beth yang merupakan istri dari JJ. Louis sangat membenci JJ sebab ia kerap melakukan KDRT ke Beth, bahkan sampai membuat tangan Beth patah. Intinya Louis diminta oleh Beth untuk mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Meskipun di sisi lain Louis sebenarnya sudah muak berurusan dengan rumah tangga kakaknya. Ya, Louis selalu memaksa Beth untuk segera cerai dan melaporkan JJ ke polisi. Tapi Beth udah kebangetan cinta sehingga ia tetap bertahan meski kerap disiksa oleh suaminya. Sementara itu, JJ berangkat kerja di tempat latihan menembak. Ia juga turut serta membawa Jackie untuk diperkenalkan ke bosnya yaitu Tuan Lu. Selain sebagai bos, Tuan Lu juga merupakan mertuanya, sebab Tuan Lu adalah ayah kandung dari Beth dan Louis. Namun hubungan antara Louis dengan ayahnya sangatlah tidak baik, bahkan mereka sudah putus kontak. Ya, Louis tak menyukai pekerjaan ayahnya di dunia hitam yang memiliki catatan kriminal cukup banyak, termasuk menjual senjata api ilegal. Pada sore hari, Jackie kembali memulai latihan untuk persiapan kontes binaraga dengan daftar member di gym tempat Louis bekerja. Saat pertama kali melihat Jackie, Louis langsung terkesima dengan massa otot di tubuh Jackie. Tak lama kemudian, seorang agen FBI bernama O'Reilly mendatangi Louis untuk menanyakan keberadaan ayah dan ibunya yang telah lama menghilang. Tapi Louis hanya menjawab kalau ia sudah tak berhubungan dan sama sekali tak mengetahui kelanjutan hidup ayahnya. How is your old man? Old man? He's a piece of shit. We don't talk. When you're feeling more friendly, give us a call. Pretty sure his friends know that. Menjelang malam, Louis menutup gymnya. Lalu ia keluar untuk merokok sejenak. Tak berselang lama, Jackie juga keluar. Ia menghampiri Louis untuk meminjam korek. Dengan senang hati, Louis meminjamkannya, sebab Louis memang sangat tertarik dengan Jackie. Hey. Is this your place? No, I just work here. Ketika lagi asik merokok, tiba-tiba dua pria mendekati Jackie untuk mengajaknya kencan. Tapi Jackie malah marah karena salah satu pria menyebut Louis sebagai seorang LGBT. You know Lou here is a grade A dyke, right? Fine. Crazy bitch! Be nice! Mereka berdua kembali masuk ke dalam gym untuk mengobrol. Jackie kemudian memberitahu Louis bahwa ia akan mengikuti kontes binaraga di Vegas. Kemudian Louis mengambil sebuah kotak berisi steroid untuk memudahkan Jackie dalam membentuk badannya. Awalnya Jackie sempat ragu, meski pada akhirnya ia tetap menyuntikkan cairan steroid tersebut ke tubuh bagian belakang. Setelah itu mereka langsung bercumbu, meskipun gue juga kagak tahu apa nikmatnya taplak ketemu taplak. Pada pagi hari, Jackie yang baru saja bangun tidur itu memohon agar Louis mengizinkan ia tinggal bersama di rumahnya. Tanpa ragu, Louis pun menerima permohonan Jackie. Bahkan Louis bersedia membantu Jackie membentuk massa ototnya. Oh man, don't work there. I'm not sure yet. You can stay here. Setelah selesai sarapan, Jackie memulai hari pertamanya kerja di bar milik Tuan Lu.
Louis sebenarnya sudah menyarankan agar Jackie tak berada di lingkungan Tuan Lu, sebab itu hanya akan membawanya ke dalam masalah yang besar. Namun Jackie sangat membutuhkan uang. Terlebih ia juga merasa kalau posisinya tidak terlalu berbahaya karena hanya sebagai seorang pelayan. Super strong and confident. Relax. Why don't you want me working for your dad? Selesai bekerja, Louis mengajak Jackie untuk makan malam bersama JJ dan Beth. Louis sangat prihatin melihat kondisi Beth yang nampaknya belum membaik. Lalu tiba-tiba JJ kembali bersikap kasar terhadap Beth tepat di hadapan Louis dan Jackie. Hal itu membuat Louis geram dan ia langsung menekan JJ untuk stop melakukan kekerasan terhadap Beth. Tapi JJ malah membalas dengan mengungkap fakta menyakitkan, di mana ia mengatakan kalau ia telah meniduri Jackie sebelum Louis mengenalnya. Mendengar itu, Louis pun tak terima karena ia merasa dikhianati. It'll be the last fucking thing you do. Yeah, I met her first night. She rocked a fucking bed, let me tell you. Sepanjang jalan pulang, Louis pun mulai menunjukkan sikap dinginnya terhadap Jackie. Karena merasa bersalah, Jackie pun memutuskan untuk keluar dari mobil. Namun tak lama kemudian, Louis memintanya untuk segera masuk sambil menjelaskan bahwa JJ adalah orang yang berbahaya. Maka dari itu, Louis tak ingin jika Jackie terjebak di lingkaran kriminal Tuan Lu dan JJ. Hey, where the fuck are you going? You don't understand. Fuck you. I wanted you really bad. I want to fucking kill him. You have horror stories, Lou? Get back in the car. Keesokan harinya, Louis dapat kabar kalau Beth mengalami koma di rumah sakit. Ternyata itu merupakan ulah JJ yang kembali memukuli Beth. Okay, this is 08. Oh my god. Di sana juga ada Tuan Lu yang mengkhawatirkan kondisi anaknya. Secara tak langsung, Tuan Lu memberikan kode bahwa ia mengetahui hubungan spesial antara Louis dengan Jackie. Tapi ia tetap bersikap cuek, seolah tak tahu apa-apa. Jackie yang melihat Louis putus asa akhirnya memilih untuk melampiaskan amarahnya. Ia pergi ke rumah JJ menggunakan mobil Louis untuk membalas perbuatan JJ. Di sini efek steroid Jackie benar-benar mempengaruhi emosionalnya. Ia seolah kesetanan dengan menghabisi JJ secara brutal hingga membuatnya tewas. Tak lama kemudian, Louis menyadari kalau kunci mobilnya tidak ada. Dengan cepat, ia bergegas pulang menggunakan taksi. Di tengah perjalanan, Louis melihat mobilnya terparkir di pinggir jalan tak jauh dari kediaman JJ. Begitu Louis masuk ke dalam, ia sangat terkejut melihat kakak iparnya tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Lalu Louis menemukan Jackie di kamar mandi dan sedang menyesali perbuatannya. Louis pun meminta Jackie untuk tetap tenang dan tidak panik. Ia berjanji akan membereskan semuanya tanpa jejak. Did anybody see you? Mereka bergegas membawa tubuh JJ ke mobil miliknya. Setelah itu, Louis jalan lebih dulu dan diikuti oleh Jackie yang mengemudikan mobil milik Louis. Louis ingin membuang JJ beserta mobilnya ke dalam jurang tersembunyi, di mana jurang tersebut biasa digunakan untuk membuang korban kejahatan yang dilakukan oleh Tuan Lu. We're just gonna go for a drive, okay? Go get my truck. Follow me. Di tengah perjalanan, Louis tak sengaja bertemu dengan Daisy. Dengan keadaan panik, Louis berusaha mengalihkan perhatian Daisy yang heran melihat mobil Louis dikendarai oleh orang lain. Daisy? Smelly cut. Drive around. I mean, yeah. Hey, ain't that your truck? Yeah, absolutely. Sounds fun. I love it. Singkat cerita, mereka tiba di tepi jurang. Lalu mereka langsung mendorong mobil JJ beserta tubuhnya ke dalam jurang sana. Setelah itu, Louis melemparkan bom molotov agar mobil tersebut meledak dan menimbulkan kepulan asap yang tinggi. Trust me. Sesampainya di rumah, Louis meminta Jackie untuk tidak keluar terlebih dahulu sebelum polisi menemukan kepulan asap dari ledakan mobil JJ. Ya, ternyata Louis memang sengaja merencanakannya agar polisi menyelidiki daerah tersebut. Tujuannya adalah agar Jackie tak dijadikan tersangka, sebab di dalam jurang sana ada banyak mayat yang merupakan korban pembunuhan, di mana pelakunya adalah Tuan Lu yang merupakan ayah dari Louis. Dengan begitu, polisi akan lebih fokus mengungkap dalang pembunuhan terhadap mayat lainnya, karena rata-rata korban adalah orang penting yang ada di sistem pemerintahan. Please stay here. Why don't you pack now and I'll... Someone's gonna see that smoke.
There's other shit down there. Dengan waktu yang tak banyak, Louis bergegas kembali ke rumah JJ untuk membersihkan TKP sebelum ada orang lain yang datang. Tak lama kemudian, Tuan Lu datang ke rumah JJ untuk mencari keberadaannya. Untungnya, Louis telah selesai membersihkan semuanya. Lalu ia bersembunyi sambil memantau Tuan Lu beserta anak buahnya. JJ, you here? Not here, guys. Let's go. Yeah, his car's gone. Pihak kepolisian akhirnya menemukan mayat JJ di antara banyak mayat lainnya di dalam jurang. Kabar tersebut sampai di telinga Tuan Lu. Sontak ia pun mulai ketakutan apabila kejahatannya selama ini terbongkar. Tuan Lu ingat bahwa hanya Louis-lah satu-satunya orang luar yang mengetahui lokasi jurang tersebut. Ya karena sebelumnya Louis pernah bekerja dengan ayahnya sebagai eksekutor, sehingga Tuan Lu berasumsi kalau semua ini merupakan ulah Louis. Sementara itu, Jackie yang tertahan di rumah Louis akhirnya memutuskan untuk kabur. Ia tetap ingin mengikuti kontes binaraga di Vegas, meski keadaan saat ini belum aman baginya. Jesus fucking Christ, Jack. Where have you been? Jackie berangkat dengan mencari tumpangan dari pengendara lain. Setibanya di Vegas, Jackie mulai mempersiapkan dirinya. Ia melakukan pemanasan dan kembali menyuntikkan steroid ke tubuhnya. Padahal Louis menyarankan agar Jackie tak terlalu sering memasukkan steroid ke dalam tubuh, karena hal itu akan membuatnya berhalusinasi. Begitu namanya dipanggil, Jackie malah mengalami panic attack dan halusinasi parah. Ia melihat Louis keluar dari dalam tubuhnya. Lantas hal itu membuatnya menangis dan ketakutan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Jackie hanya mengalami muntah di atas panggung. Tapi karena efek halusinasinya, ia malah terlihat sangat aneh di hadapan penonton dan para juri. Bahkan Jackie sampai menyerang kontestan lain yang menertawakannya. Akibat dari serangan itu, Jackie pun ditangkap pihak kepolisian. Di tempat lain, Louis bertemu Daisy untuk memintanya tutup mulut mengenai keterlibatannya terhadap hilangnya JJ. Ya, di sini Daisy menyadari kalau ada sesuatu yang gak beres. Terlebih, berita penemuan mayat JJ beserta mobilnya juga mulai tersebar ke halayak publik. Hal ini jelas membuat Louis takut, karena hanya Daisy lah orang yang melihat kalau mobil JJ sempat dibawa oleh Louis. No, hey. Just think about it. If you tell the cops that you saw her driving JJ's car. Daisy sebenarnya ingin melaporkan apa yang ia ketahui ke kepolisian. Tapi karena cintanya terhadap Louis sangat besar, akhirnya ia pun bersedia tutup mulut dengan syarat Louis harus mau menjalin hubungan dengannya. Tanpa pikir panjang, Louis pun langsung menerima tawaran tersebut demi menyelamatkan Jackie. Okay, so if anyone asks you, did you tell anyone about that? He got smashed in the head and set on fire, apparently. Di kantor polisi, Jackie diminta untuk menghubungi keluarga atau kerabat yang bersedia menjamin keamanannya jika ingin bebas. Orang pertama yang dihubungi adalah Louis. Namun sayang, saat itu Daisy lah yang mengangkat teleponnya. Lalu Daisy mengatakan kalau Louis sudah tak ingin berhubungan lagi dengannya. Mendengar itu, Jackie pun sakit hati. Kemudian ia menghubungi bosnya yaitu Tuan Lu. Alright, Rambo, your guardian angel's here. Dengan mudah, Tuan Lu berhasil membebaskan Jackie dari ancaman pidana karena uang dan relasi yang ia miliki. Di tengah perjalanan, Jackie mencoba untuk pergi dari lingkungan mereka, baik itu Tuan Lu maupun Louis. Tapi Tuan Lu memaksanya untuk tetap bertahan, sebab status Jackie masih belum aman terkait keterlibatannya dengan kematian JJ. I want to get out now, please. All right, get out if you want to. You didn't do anything. I came out here to help you. Akhirnya Jackie kembali bekerja dengan Tuan Lu, dan kali ini ia mulai dilatih untuk menjadi seorang eksekutor.
Jackie diberikan sebuah pistol peredam suara, lalu ia diminta menghabisi saksi di balik kematian JJ, yaitu Louis dan Daisy. Di sini Jackie terpaksa menerima perintah tersebut, karena kalau tidak maka dirinya lah yang akan dikorbankan oleh Tuan Lu sebagai pelaku pembunuhan terhadap JJ dan mayat lainnya yang berada di dalam jurang. Call me when it's done. You try and get some sleep now. Siang harinya, Louis dan Daisy baru saja tiba di rumah. Dengan cepat, Jackie langsung menembak Daisy hingga ia terkapar. Louis yang kaget berusaha memberi penjelasan. Tujuannya berhubungan dengan Daisy adalah agar ia mau tutup mulut. Namun Jackie terlanjur sakit hati. Lalu ia segera pergi dan meninggalkan Louis seorang diri. Louis membersihkan TKP sebelum ada orang yang datang mengetahuinya. Tak lama kemudian, Aurelie datang untuk menyelidiki kematian JJ. Hey, You gonna let us in? I told you we don't talk. Real shame what happened to him. We've been trying to locate your mom for a while now. Ya, polisi mulai mencurigai keterkaitan Tuan Lu karena adanya mayat orang-orang yang menentang bisnisnya. Tapi lagi-lagi, Louis menjawab kalau ia tak mengetahui apapun mengenai hal tersebut. Your brother-in-law was the latest. I'm not involved in any of Di tempat lain, Jackie yang kebingungan itu berniat pulang ke rumahnya. Namun ternyata ia telah diusir oleh ibunya karena dianggap tak berguna. Akhirnya Jackie kembali ke tempat Tuan Lu. Tapi kali ini statusnya adalah sebagai sandera. Hal ini karena adanya kabar kalau kepolisian mulai melacak dalang pembunuhan dari seluruh mayat yang ada di dalam jurang. Jadi Tuan Lu ingin menjadikan Jackie sebagai kambing hitam. Don't ever call this house again. It's done. She was with Lou. Lalu setelah itu, Tuan Lu meminta seorang polisi untuk menghabisi Louis. Polisi tersebut bernama Mike. Ia merupakan polisi korup yang berkhianat dengan menjadi informan Tuan Lu selama ini. Untungnya Louis sangat waspada. Insting eksekutornya membuat ia selamat dari tembakan Mike. Bahkan Louis lah yang berhasil melumpuhkan polisi bayaran Tuan Lu tersebut. Setelah itu Louis bergegas pergi meninggalkan lokasi dengan membawa tubuh Daisy. Ternyata Louis mendatangi Beth untuk meminta maaf karena ia tak menjemputnya di rumah sakit. Namun Beth malah marah sebab sebelumnya Tuan Lu telah memberitahu kalau Louis dan Jackie terlibat dalam kematian JJ. Kali ini Louis sama sekali tak mengelak. Ia melakukan itu semua atas dasar sayang, cinta, dan peduli. Louis tak mau Beth menderita terus-menerus karena perlakuan kasar JJ. Mendengar itu, Beth akhirnya sadar dan mulai berpihak ke Louis. Lalu ia memberitahu kalau Jackie sedang ditahan di rumah utama Tuan Lu. Dengan cepat Louis menuju rumah Tuan Lu. Di sana ia menemukan Jackie dalam kondisi terikat. Tapi begitu Louis berhasil membuka ikatannya, Jackie malah langsung menembak ke arah Louis. Ia masih beranggapan kalau Louis meninggalkannya untuk memilih bersama Daisy. Saat hendak menjelaskan, Jackie lagi-lagi lari seakan ia tak mau mendengar apapun yang dikatakan oleh Louis. Untungnya Louis berhasil mengejar Jackie sambil berusaha menstabilkan emosinya. Barulah di sini Jackie mau mendengarkan semuanya. Tapi sayangnya tim FBI sedang bergerak menuju lokasi, sehingga Louis minta agar Jackie pergi sejauh mungkin jika ingin selamat. You go that way. There's a back road. Get the fuck out of here. Go. Sementara Louis masih ingin balas dendam ke Tuan Lu yang telah membunuh ibunya. Namun di sini Tuan Lu mengatakan kalau sang istri pergi meninggalkannya karena ia belum siap menjadi seorang ibu. Your mom left because she couldn't stand. Stop lying. You killed her. Jackie yang sedang melarikan diri itu mendengar suara tembakan disertai teriakan Louis. Ia yang tak terima kekasihnya mengerang kesakitan itu pun tiba-tiba berubah menjadi seorang raksasa. Setelah itu Jackie menghampiri sumber suara tersebut dan ia melihat Louis terkapar setelah ditembak oleh Tuan Lu.
Jackie datang di waktu yang tepat. Ia berhasil menyelamatkan Louis sesaat sebelum Tuan Lu mengeksekusinya. Setelah itu, Jackie menangkap Tuan Lu dan meminta Louis untuk segera menghabisinya. Tapi di sini Louis hanya menggeretak dengan menodongkan pistol. Ia lebih memilih menjebloskan Tuan Lu ke penjara dibanding membunuhnya. Setelah itu, Louis dan Jackie pun pergi dengan tubuh yang sama-sama menembus awan. Mereka berdua berniat memulai hidup baru dengan meninggalkan kota. Di akhir film, Louis mendengar ada suara dari bak mobilnya yang membawa tubuh Daisy. Ya, rupanya Daisy masih hidup meski sebelumnya sudah tertembak oleh Jackie. Tapi karena tak ingin ada perdebatan, akhirnya Louis pun membuang Daisy ke ladang tandus tanpa sepengetahuan Jackie yang terlelap dalam tidurnya. Dan film pun tamat. Oke, jadi mungkin segitu saja alur cerita film Love Lies Bleed yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dipermudah dalam segala urusan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, gue Aldi pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.